Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini saya dapat servisan teman-teman. Ini speaker 15 ini ya. Ini untuk speakernya, untuk bagian depan ini masih kokoh ya. Cuman agak apa ya, mungkin tidak pernah dibersihkan teman-teman, jadi seperti ini. Tapi daunnya masih kokoh dan masih bagus ya. Dan untuk bagian belakang ini mereknya nggak ada teman-teman. Ini saya tanya pemiliknya, katanya nggak tahu juga ya. Katanya udah lupa ya. Dan untuk bagian belakang seperti ini nih, magnetnya lumayan gede. Ini mungkin sama kayak ini lebih besar dari magnet 500 ya ACR ya. Ini lebih gede ya teman-teman. Dan untuk merek ini nggak ada ya polosan ya seperti ini. Ini mungkin udah terkelupas atau mereknya udah hilang ya. Dan untuk bagian spoolnya katanya ini masih nyambung ya. Dan setelah kita cek di sini memang masih nyambung sekitar 7 ohm. Untuk impedansinya ya sekitar 7 ohm. Dan kenapa orangnya membawa ke tempat saya, katanya ini goser ya. Ini goser teman-teman, dan ini masih belum pernah di spool ulang. Ini masih spool orinya. Kita akan coba ganti ya untuk spoolnya. Dan untuk diameter spoolnya ini setara dengan BMB ya, BMB 15 in, setara dengan BMB teman-teman. Diameter spoolnya 65,5 ya. Jadi lebih besar dari kalau dibandingkan lebih besar dari ACR 15600 ya. Kalau ACR itu 60,5. Jadi beda sekitar 5 cm lah ya. Atau sekitar berapa ya? Ya, beda sedikit lah ya teman-teman. Tapi lebih gede yang ini. Ini menghampiri 3 inci. Oke, ini akan kita lepas bagian duskapnya menggunakan blower dan juga cutter ya. Nah, jadi perhatikan seperti ini, pelan-pelan saja. Jadi ini untuk blowernya melunakkan lem-lem di antara bagian duskap ya. Jadi mudah saat melepasnya. Jadi duskapnya tidak sobek ya, atau rapi ya. Oke, seperti ini sangat mudah ya. Dan untuk bagian dalam ini memang spoolnya memang agak gede teman-teman. Ini beda dari speaker lainnya. Ini setara dengan speaker BMB ya untuk spoolnya. Dan ternyata memang goser ya teman-teman. Agak goser. Kita coba ukur spoolnya ya. Kalau kita menggunakan meteran skatmat seperti ini tidak bisa ya. Jadi kita siapkan meteran biasa ya seperti ini. Jadi kita ukur dari angka 10 ya. Kita jadikan angka 1. Di sini tertera 65,5 teman-teman. Oke, 65,5 ya. Ini beda 5 mili ya dengan spool speaker ACR 15600 ya. Beda 5 mili teman-teman. Jadi ini lebih besar dari ACR 15600. Kalau ACR itu 60,5 ya. Kalau yang ini 65,5. Ini mendekati 3 inci teman-teman. Oke, untuk bagian spoolnya ternyata memang goser ya, dan saya rasa ini banyak kotoran di bagian sini. Entah di mana datangnya ya, mungkin di daerah lubang tiok ya. Dan setelah saya bersihkan seperti tadi, saya masukkan celah mika. Setelah saya perhatikan di sini, memang pemasangannya ini agak apa ya, kurang presisi ya, karena di sini ada yang longgar, ada yang sempit, ada yang rapat ke bagian tiok, ada yang enggak ya. Jadi pemasangan walaupun dari pabrikan itu memang ya seperti inilah hasilnya. Tapi ya tergantung merek speakernya juga ya teman-teman, atau pabriknya juga. Oke, seperti ini. Dan tentunya kalau memang apa ya, spoolnya masih layak pakai ya, kita pakai lagi teman-teman. Tapi katanya, kata pemiliknya itu gosernya bukan hanya bagian dalam ya. Kalau didengarkan dengan teliti, gosernya itu bagian luar juga goser ya. Karena sering digoyangkan daunnya ke atas dan ke bawah, dan didengarkan dengan teliti itu bisa kita tahu gosernya bagian luar atau bagian dalam ya, bisa teman-teman. Oke, dan
sepertinya kita harus mengganti spoolnya ya. Sebelumnya kita akan coba lihat kondisi spoolnya dengan cara kita buka dulu. Ya, ini untuk kabel ujung spoolnya. Dari bagian plus minusnya kita potong saja. Lalu akan kita lunakan untuk bagian lem spoolnya menggunakan blower juga teman-teman. Oke, kita lunakan seperti ini agar bisa kita lepas spoolnya. Kalau memang spoolnya nggak bisa dilepas dengan utuh, ya terpaksa kita hancurkan saja. Ya, karena memang apa ya? Memang agak sulit melepas spool dengan utuh seperti ini, teman-teman. Kecuali daunnya kita buka dulu ya. Atau dampernya kita lepas semua, daun juga beserta spoolnya. Itu mungkin mudah. Oke, ini kita coak dulu seperti ini. Sampai benar-benar terlepas. Dan setelah saya lepas, teman-teman, untuk bagian spoolnya seperti ini. Untuk bagian dalam memang sudah goser ya di bagian sini. Dan kawatnya terkena goresan yang sangat banyak ya. Jadi terpaksa kita ganti untuk spoolnya. Untuk diameter spool penggantinya ini saya buat sendiri untuk spoolnya 65,5 ya, sekitar 65 lebih lah ya teman-teman. 65,2 juga nggak apa-apa, aman. Untuk tingginya ini saya kurangi ya, karena ketinggian aslinya ini lebih tinggi ya. Nah, lebih tinggi tapi pengeleman juga masih banyak. Jadi nggak apa-apa kita kurangi tingginya. Untuk lebar lilitan kita samakan dan juga kawatnya. Oke, untuk kawatnya di sini saya gunakan kawat 0,30 ya. Untuk spoolnya untuk nilai OHM sekitar 8 ohm kurang lebih ya. Sebelum kita bersihkan untuk bagian lubangnya ini, untuk lemnya kita tutup dulu menggunakan lakban kertas agar kotorannya itu nggak masuk ya saat kita bersihkan atau kita besarkan lubang daun. Karena otomatis spool nggak bisa masuk teman-teman. Ya, jadi spool yang orinya pun saya paksa keluar ya. Jadi harus dibesarkan untuk lubang daunnya agar spoolnya nanti presisi. Oke, kita besarkan dulu, kita panaskan. Dan setelah dirasa udah besar teman-teman dan kita tes spoolnya bisa masuk ya, tinggal kita lepas untuk bagian penutup bagian lubang celah antara washer dan tioknya atau lubang spool ya. Kita lepas. Oke, dan tentunya masih ada kotoran ya di bagian dalam. Sebagian kotorannya sudah saya lepas. Untuk menghilangkan kotorannya, kita masukkan mika seperti ini, ataupun plastik juga bisa. Kita dorong ke bawah, lalu kita seperti ini ya. Apa namanya, teman-teman? Kita balik ya. Nah, otomatis kotorannya itu masuk ke bagian mika putih ini. Nah, dan kita balik lagi. Kotorannya akan nyantol ya, nyantol ke sini teman-teman sampai bersih teman-teman. Dan setelah dirasa bersih, tinggal kita bersihkan juga untuk bagian lubang spoolnya. Kita pasangkan double tip dengan kertas seperti ini, lalu kita putar ke bagian celah ini. Nah, ini fungsinya apa? Agar kotoran di bagian celah lubang itu nempel di bagian double tip dan bisa kita bersihkan. Nah, seperti ini. Nah, ini udah bersih ya teman-teman karena kita tutup menggunakan double tip tadi. Oke, kita coba dulu dan spoolnya sudah bisa masuk, mantap ya. Pas sekali ya. Ini mantap teman-teman, suaranya pasti glare ya. Oke, lanjut kita cari nilai X max-nya atau kedalaman spoolnya. Pertama kita ukur ke dalam lebar lilitannya. Lebar lilitan di sini tertera 18 mili. 18 mili ini kita kurangi ketebalan besi washer. Oke, 18 mili kurang berapa tebalnya ini? Kita kira-kira saja. Di sini tertera 5,5 ya, teman-teman. Agak lebih dikit, 5,5. 18 kurang 5,5 sama dengan 12,5 teman-teman. Oke, 12,5. 12,5 ini kita bagi dua lagi. 12,5 kita bagi dua sama dengan 6,25. Ya, sama dengan 6,25. Oke, ini adalah kedalaman spoolnya teman-teman. Ini akan kita ambil kertas dulu lalu kita tandai agar lebih mudah saat mengukur kedalaman spoolnya. Jadi kita gunakan kertas ini nanti.
Oke, kita tandai dulu di sini 6,62 apa? 6,25 mili ya maksudnya. Oke, seperti ini. Tinggal akan kita masukkan teman-teman. Jadi buat teman-teman saya berpesan sekali lagi, jika pemasangan spool itu harus diukur teman-teman. Usahakan diukur kedalaman spoolnya atau nilai X-max-nya ya. Agar suaranya bagus ya, karena banyak sekali teman-teman kita, Bang, saya habis pasang spool suaranya itu jelek di bagian bassnya atau subnya itu jelek sekali Bang. Atau tidak kayak apa ya, seperti speakernya nggak mampu. Nah, setelah saya tanya kedalaman spoolnya diukur nggak Bang? Ternyata enggak. Ya, ternyata enggak dan alhasil dibuka dan tentunya dicontoh oleh teman kita. Alhasil alhamdulillah bagus ya, udah normal kembali. Jadi banyak teman-teman di kolom komentar itu seperti itu ya. Jadi usahakan diukur kedalaman spoolnya teman-teman. Tapi kalau udah pro ya, ya nggak diukur juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingin diukur itu lebih bagus lagi karena presisi pas ya teman-teman. Kita tidak bisa mengira-ngira ya. Oke, setelah seperti ini sudah saya ukur kedalaman spoolnya menggunakan kertas yang tadi. Dan kita ganjel di 5 sisi bagian. Seperti ini. Ini kedalaman spoolnya sudah pas. Dan di sini kita lihat ada celah antara daun dan spool. Itu bisa kita tutupi menggunakan benang seperti ini. Ya, jika celahnya bisa membuat lemnya jatuh ke bawah, itu bisa kita tutup menggunakan benang seperti yang apa saya gunakan ini. Oke ya. Tapi jika menggunakan lem besi, kan lem besi itu terlalu apa ya, terlalu mengental ya, mungkin tidak bisa jatuh ke bawah teman-teman. Jika menggunakan lem besi. Tapi di sini kita akan padukan antara lem besi dan lem epoksi, ya, agar hasilnya juga bagus teman-teman. Bisa kita tuangkan, ya. Kalau sesama lem besi itu tidak bisa. Kalau sesama lem epoksi itu bisa sebenarnya, tapi keringnya lama banget ya. Jadi kita kali ya. Oke, ini kita tutup dulu menggunakan benang, kita rapikan. Dan setelah kita tutup menggunakan benang seperti ini celahnya, sudah dirasa tidak ada celah. Jadi antara spool dan daun itu tertutup rapat ke bawah. Otomatis lemnya nggak bisa jatuh ke bawah ya. Jadi saya selalu apa ya, berpesan ya, karena saya juga sering merasakan lemnya itu jatuh ke bawah teman-teman. Ya, lemnya jatuh ke bawah karena yang saya gunakan waktu itu lem epoksi itu keringnya lama ya. Jadi bisa netes ke bawah, alhasil spool ikut ke lem bersama besi washer dan tentunya tidak bisa bergerak untuk spoolnya. Oke, seperti ini kita tinggal solder teman-teman antara ujung kawatnya. Kita solder seperti ini dan dirasa sudah merekat kuat ya. Tinggal kita potong ujungnya. Oke, seperti ini ya. Lanjut kita akan aduk lemnya teman-teman. Untuk lem di sini saya memakai lem besi ya. Di sini untuk lem besinya saya gunakan hardener atau pengeringnya ya. Untuk epoksinya kita gunakan lem resin ya, dari epoksi. Dari lem apa? Kok bingung ya. Jadi kita gunakan lem epoksi itu kita pakai resinnya ya, kita pakai resinnya seperti ini. Untuk lem besi kita gunakan hardenernya atau pengeringnya ya. Jadi ini mudah kita aplikasikan. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Kalau sesama lem besi itu tidak bisa kita tuangkan langsung ya. Harus menggunakan peniti atau apapun itu ya. Atau lidi juga bisa ya. Kalau seperti ini bisa kita tuangkan. Jadi hasilnya bisa rapi nanti teman-teman. Dan keringnya pun itu lumayan cepat ya. Lumayan cepat. Kalau sesama lem besi itu keringnya mungkin sekitar 5 menit atau kurang lebih lah ya. Kalau kita padukan seperti ini itu keringnya sekitar
30 menit udah kering ya. Cepet juga teman-teman. Kadang kurang dari 30 menit juga. Oke, seperti ini ya. Ini kita tuangkan. Ini sangat mudah jika kita tuangkan seperti ini. Mantap ya. Dan juga pengerjaan tentunya juga cepat teman-teman jika seperti ini. Oke, jika sudah rata, tinggal kita ratakan kembali ya. Kalau sudah rata ya maksudnya kita ratakan ya teman-teman. Seperti ini. Mohon maaf ya. Kebalik-balik ya cara ngomong saya. Oke, untuk yang sudah kita solder juga kita beri lem juga. Dan ini tinggal sedikit lagi. Untuk bagian kawatnya juga kita lapisi lem ya. Kawat yang kita tekuk tadi agar tidak bergeser atau tidak goyang saat kita nyalakan speakernya. Jadi harus tertutup dengan lem. Seperti ini. Oke, ini udah mantap. Tinggal menunggu lemnya kering lalu kita cek sound teman-teman. Oke, ini saya persingkat teman-teman. Jika dirasa lemnya udah kering, ini saya menunggu sekitar 20 menit ya, lebih dikit. Dan dirasa lemnya sudah kering, tinggal kita lepas pengganjelnya. Ini ada 5 sisi pengganjel, tinggal kita goyang-goyangkan daunnya, kita ketuk-ketuk. Jika sudah tidak ada gesekan, ini artinya sudah jos, sudah siap digeber ya. Sudah siap balap teman-teman. Karena memang pemiliknya ingin ganti full spek balap ya. Karena sebelumnya juga pernah saya gantikan ya, dan ternyata dia suka. Katanya speakernya suaranya lebih nendang dari sebelumnya. Jadi kita ganti menggunakan spek balap. Oke, untuk pengecekan bagian plus minusnya kita arahkan ke kali 1 ohm dari ampermeter, lalu kita cek seperti ini. Bagian prop merah ini bagian kanan ya, lalu kita cek. Perhatikan daunnya, ini akan gerak dikit ya. Nah, jika gerak dan gerak ke atas seperti ini, itu artinya bagian plus minusnya sudah pas. Tapi coba kita balik bagian propnya. Nah, ini bergerak ke bawah, itu artinya bagian plus minus speakernya itu kebalik ya. Otomatis di sini bagian plusnya pindah ke kanan, teman-teman. Oke, seperti ini di kanan sekarang ya, teman-teman. Tapi walaupun speaker baru itu seperti itu ya, silahkan dicek sendiri. Oke, ini untuk power sudah saya nyalakan, kita tinggal sambung kabelnya. Dan oke, ini udah muncul suara, teman-teman. Tolong menggunakan headset ya, karena di sini agar lebih jelas lagi suara bass, mid low-nya semuanya itu gunakan headset agar lebih jelas ya. Karena kalau tidak menggunakan headset otomatis yang terlalu nonjol itu di bagian mid saja ya. Jadi gunakan headset agar lebih jelas ya. Kita arahkan volume power jam 3 ya. Ini saya gunakan power plate ya. Dan settingan mixer kita plate-kan juga ya. Oke, kita dengarkan dulu hasilnya. Perform Iromex Audio Production. Just keep singing it, get jiggy, get drunk, up, percolate.
Oke, seperti itu suaranya teman-teman ya. Semoga teman-teman menggunakan headset agar suaranya lebih jelas. Oke, ini tinggal menutup bagian duscapnya teman-teman. Ini bisa menggunakan lem kuning, lem apapun itu bisa ya. Tapi saran saya menggunakan lem kuning ya, agar saat spoolnya bisa diganti ya mudah ya. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.